Selamat pagi, salam sejahtera di dalam Tuhan. Selamat menyambut hari baru karunia Tuhan. Dan mari kita jalani dengan penuh pengharapan. Dan sebagai sumber kekuatan iman kita, pagi ini mari kita mengawalinya dengan membaca dan merenungkan firman Tuhan. Bagian firman Tuhan hari ini telah tersedia dari bagian Galatia pasal 6, ayatnya yang kedua. Namun sebelum membacanya, mari kita berdoa. Dimuliakanlah nama-Mu ya Tuhan Allah, oleh karena nafas kehidupan masih Tuhan anugerahkan kepada kami. Dan kami selalu mengimaninya, bahwa nafas kehidupan di dalamnya juga tersedia tenaga dan kekuatan, hikmat, pengetahuan, bahkan akal budi. Sehingga hari-hari dalam kehidupan kami dapat kami lalui dengan baik. Terlebih hari ini, pagi ini di hadapan kami telah tersedia bagian dari firman-Mu. Kami akan membaca dan merenungkannya, tetapi kami adalah manusia yang sangat terbatas. Oleh karena itu, mari Tuhan karuniakan kepada kami hikmat-Mu, karena dengan memiliki hikmat Tuhanlah, maka kami akan dapat membaca dan mengerti serta memahami apa yang menjadi kehendak Tuhan untuk kami lakukan dalam hidup kami sehari-hari, terlebih menjadi kekuatan sepanjang hari yang Tuhan karuniakan kepada kami hari ini. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Bagian firman Tuhan yang akan kita renungkan pagi ini yaitu dari Galatia pasal 6, ayatnya yang kedua saja, demikian isi kesaksiannya. Bertolong-tolonganlah menanggung bebanmu, demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, berbicara tentang kehilangan, maka tentu biasanya menghadirkan rasa tidak nyaman, rasa sakit, bahkan terkadang dirasakan juga sangat menderita bagi sebagian orang. Terlebih jika hal itu berkaitan dengan sesuatu atau seseorang yang sangat berarti dalam hidup kita. Ya, wujudnya adalah biasanya kita menjadi orang yang sering tidak fokus untuk melakukan segala sesuatu. Kita gelisah karena hati dan pikiran kita sedang diliputi oleh masalah. Bahkan tidak jarang orang bisa saja mengakhiri hidupnya karena masalah-masalah yang berat yang sedang dihadapinya. Nah, pergumulan berat umat Tuhan sehari-hari, kalau kita mau mencermatinya lebih seksama lagi, umumnya erat berkaitan dengan masalah ekonomi. Terkhusus dalam konteks pandemi COVID-19 ini, ya, kalau kita mau jujur terbuka dalam keseharian kita, kehidupan pribadi, keluarga lepas keluarga, maka biasanya pertama, kita sering merasakan ada ancaman kehilangan lapangan pekerjaan yang tentunya menjadi mata pencaharian hidup kita sehari-hari. Ada lagi ancaman lain, kita merasa kelemahan tubuh kita juga terancam karena COVID-19 ini mau tidak mau masih menghadirkan bayang-bayang maut. Kita harus memikirkan juga bagaimana suatu saat tubuh kita atau tubuh anggota keluarga kita terinfeksi COVID-19 tersebut. Apalagi juga ada kejenuhan karena kita harus mengikuti protokol kesehatan dengan tinggal terus di dalam rumah. Sementara kita juga berpikir bagaimana caranya kita harus makan dan minum kalau kita hanya tinggal di dalam rumah. Belum lagi kejenuhan ketika kita diperhadapkan harus mengurus orang sakit, mengurus para orang tua yang sudah lansia dan sakit-sakitan, termasuk tentunya kita kehilangan kesempatan untuk refreshing keluar. Termasuk juga hilangnya keharmonisan rumah tangga dengan hadirnya ketegangan emosional dari setiap pribadi anggota-anggota keluarga. Bahkan beberapa orang tua sempat mengeluhkan status barunya selama masa COVID-19 ini, yaitu menjadi guru-guru pendamping bagi anak-anak mereka di rumah mereka masing-masing dengan segala keterbatasannya. Artinya orang tua harus menjadi guru bagi anak-anak mereka sekaligus memikirkan putaran ekonomi yang begitu sulit.
Bahkan dampak pada keharmonisan antara sesama pun terasa. Kita dengan tetangga, kita dengan siapapun hadir menjadi orang yang saling mencurigai, takut terinfeksi COVID dan lain sebagainya. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, lalu apa yang dapat kita lakukan dalam kondisi seperti ini? Kita bersyukur kepada Tuhan melalui bagian firman Tuhan Galatia pasal 6 ayat 2 pagi ini memberikan teladan kepada kita. Yakni pertama, berbicara tentang menanggung beban persoalan sesama, tentunya bukan hanya dengan fokus memberi bantuan materi saja, namun juga dapat hadir menjadi tempat curahan hati, keluhan emosinya, curahan hatinya. Dan itu sebenarnya sudah menjadi bagian alat yang mengurangi beban hidup sesama kita. Namun ingat Bapak Ibu Saudara-saudara, saat kita sudah dijadikan tempat curahan hati, tempat luapan emosi saudara-saudara kita yang sedang memiliki pergumulan, maka jangan pernah kita menjadi ember bocor. Ember bocor itu artinya kita mengekspos kembali apa yang sudah dititipkan, apa yang sudah dipercayakan orang tersebut kepada kita dengan mengumbar percakapan pergumulan saudara-saudara kita. Saya sarankan tidak baik kita mengekspos hal tersebut. Yang benar adalah mendengarkannya. Yang benar adalah berempati kepadanya. Termasuk berempati terhadap apa yang dirasakan oleh saudara-saudara kita yang sedang memiliki pergumulan. Yang kedua, jika memungkinkan di masa pandemi COVID-19 ini, kita bisa membantu dengan materi, maka bantulah. Jangan hitung-hitungan, jangan pelit atau jangan sekek orang Makassar katakan. Atau jika tidak bisa pun, mari kita mencari orang lain, pihak lain jalan keluar untuk bisa menolong saudara-saudara kita. Termasuk ada istilah dalam keseharian kita kongsi-kongsi, baku patungan-patungan untuk bisa meringankan pergumulan saudara-saudara kita. Maka mari kita lihat dampak dari apa yang kita lakukan tersebut, maka yang bersangkutan akan memiliki kekuatan untuk menghadapi masalahnya karena ia berada dalam sebuah persekutuan yang saling menolong dan penuh kasih. Bapak Ibu Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, mari kita juga bijak di masa pandemi COVID-19 ini untuk melihat sisi positif. Jangan hanya melihat sisi negatif dari hadirnya pandemi COVID-19 ini. Saya mengajak untuk melihat beberapa sisi. Pertama, COVID-19 ini sebenarnya ada sisi positifnya bagi kita orang Kristen. Pertama, kita diajarkan perlunya kembali menghidupkan pola hidup sehat. Ya. Kemudian kita juga diingatkan kembali untuk mengembangkan pola hidup lebih toleran kepada orang lain. Saling memberi, saling meringankan sebagai bentuk solidaritas kita sebagai sesama umat Tuhan. Yang kedua, COVID-19 juga sebenarnya mengajarkan kepada Bapak Ibu Saudara-saudara dan saya bagaimana kasih dan kesetiaan kita selama ini kepada Tuhan sebenarnya sedang diuji melalui kondisi yang sangat sulit secara ekonomi. Apakah kita mau berbagi dengan saudara-saudara kami, saudara-saudara kita yang sedang bergumul itu, ataukah kita akan mencari aman sendiri? Kalau kita melihat Galatia pasal 6 ayat 2, di sini intinya mengatakan bahwa mari kita saling mengasihi. Artinya kasih itu dilakukan dengan menabur kebaikan. Karena dengan menabur kebaikan, maka setiap perbuatan baik akan diperhitungkan oleh Tuhan. Mari kita jalani kehidupan kita hari ini dengan penuh sukacita, penuh semangat, dan jadilah berkat bagi sesama kita sekecil apapun kita bisa lakukan. Kita berdoa. Terpujilah nama-Mu ya Tuhan Allah, oleh karena kebenaran firman-Mu telah dinyatakan kepada kami. Kami bersyukur bagian ini bukan hanya menjadi pelengkap pengetahuan, tetapi menjadi sumber pengharapan iman kami, dan sekaligus menegur mengingatkan kami
untuk boleh menjadi berkat bagi saudara-saudara kami, terlebih ketika kami menjumpai saudara-saudara kami yang sedang mengalami pergumulan berat dalam hidupnya secara khusus ekonomi di masa pandemik ini. Kehadiran kami diharapkan dapat menjadi alat Tuhan melalui apa yang dapat kami lakukan bagi mereka. Kami menyerahkan seluruh keberadaan hidup kami, kerja, usaha, aktivitas, dan profesi kami sepanjang hari ini hanya di dalam pengasihan Tuhan yang akan terus memandu kehidupan kami sehari-hari. Berkati keluarga-keluarga kami, berkati anak-anak kami, berkati gereja-gerejamu, termasuk Gereja Toraja Mamasa. Dalam segala keterbatasannya berupaya untuk mengembangkan sayap pelayanan menjadi berkat bagi banyak orang. Dimuliakanlah namamu hari ini kekal selama-lamanya. Amin. Salam sejahtera, tetap semangat di dalam Tuhan.